Tuntas Damar Kurung. Oke, kali ini saya Miftah Tiza yang akan menemani podcast kalian bersama partner saya, yakni saya Lauren. Nah, pada episode kali ini tuh kami akan membahas tentang salah satu kesenian yang sangat unik dari Gresik, Jawa Timur. Pasti kalian tahu dari perintilan-perintilan properti di samping. Yaitu apa, Kak? Yap, benar sekali. Yaitu Damar Kurung. Dari Damar Kurung ini, mari kita kupas tuntas dari cara mendesain, pembuatan, melukis, hingga pagelarannya. Dan hari ini kita ditemani seseorang yang istimewa, yakni langsung aja kita sambut, yakni Ibu Wiwi Istiwana, sarjana pendidikan, magister pendidikan, seorang guru seni budaya yang sangat berpengalaman dan mengajarkan kepada kami ilmu yang sangat bermanfaat. Dan tak hanya Bu Wiwi, tapi juga ada salah satu perwakilan siswa dari kelompok lain, yakni Rida. Mari kita sambut kedua tamu kita. Gimana nih Bu kabarnya, Bu? Oh, baik dong. Kamu? Baik-baik. Baik Semua ya. Baik, kita mulai saja ya. Yang pertama ini kita akan membahas pertama itu tentang komentar. Kan kemarin pasti ada komentarnya. Nah itu langsung saja kita ambil, yakni dari salah satu perwakilan wali murid. Ya ini komentarnya tentang kenapa atau alasan memilih properti Damar Kurung beserta tari Damar Kurung untuk dijadikan sebuah pagelaran. Ini ceritanya ini. Mengapa dulu itu memilih tari Damar Kurung? Karena Damar Kurung itu kan salah satu warisan dari Jawa Timur, Kabupaten Gresik, di mana diciptakan oleh Mbak Mas Mundari waktu itu. Nah, ceritanya itu kan Damar Kurung itu lampion sebetulnya, lampion yang diciptakan dan di dalamnya itu ada lukisan-lukisan di mana menceritakan tentang masyarakat pada saat itu sebetulnya. Nah, masyarakat apa sih? Tentunya kita sudah paham, mungkin bisa dilihat dari keseharian masyarakat saat berkumpul, kemudian gotong royong, kemudian kisah-kisah wali dan banyak banget. Nah, kemudian lampion itu kan kayak sebuah penerangan. Mana penerangan itu kayak bulan apa sih kita dulu saya ya. Nah, terus kemudian lukisan tersebut itu dibentuk menjadi lampion dimana untuk bisa menceritakan kisah-kisah tersebut. Selanjutnya, karena kita belajar seni itu kan macam-macam. Ada seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater. Nah, karena kita berbicara tentang tari atau mata pelajaran seni tari, saya mengambil dari tarian Damar Kurung yang diciptakan oleh Ibu Luciana waktu itu. Karena tarian ini memang bisa dikatakan tari kreasi baru, bukan tari tradisionalnya gitu, bukan, tetapi tarian yang diciptakan dari alkisah Damar Kurung Mas Mundari tersebut. Makanya properti yang digunakan adalah properti Damar Kurung. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat Gresik harus bisa melestarikan satu, apalagi kalian nih yang muda-muda ini jangan hanya gadget aja, karena kalau kita sendiri tidak mempelajari mau siapa lagi? Betul sekali. Sehingga awalnya kalian tahu nggak sih sebetulnya tarian Damar Kurung itu awalnya? Kalau dari saya ya Bu, saya kan pernah buat Damar Kurung, terus dilihat oleh mama saya itu katanya, oh ini tuh lampion dulunya, kayak oh baru tahu kalau itu lampion gitu sih. Halo, kerenan mamamu lah. Iya. Mamamu aja tahu, masa kalian yang muda-muda generasi milenial nggak ngerti gitu ya. Makanya gerakan-gerakan yang diciptakan adalah gerakan-gerakan yang adopsi dari sejarah-sejarah Islam di Gresik, karena Gresik itu kan kota santri,
mana masyarakatnya itu semuanya hampir setuju. Makanya gerakannya itu kan ada gerakan yang memang kayak begini, kemudian ada yang muter, ada yang ini. Itu sebetulnya adalah bagaimana kita meminimalisasi gerakan-gerakan yang bersahaja. Nah kayak gitu. Makanya Bu Luciana ini menciptakan sebuah tarian yang diadopsi dari zaman dulu untuk bisa semakin melestarikan zaman dulu tersebut yang punyanya Jawa Timur. Begitu. Nah, jadi seperti itu ya dari idenya yang mulai dari Bapak siapa tadi Bu? Mas kemana nih? Mas Ibu Mbah Mas Mundari. Mas Karena dia perempuan ya ini Oh, ya. perempuan. Oh, Bukan maaf. laki. Maaf Ibu, maaf. Iya. Ya itu lalu menjadi sejarah utama baru kita ya Bu, karena kita baru pertama kali seni budaya ini terdapat pagelaran di sini. Iya, kalau di Semanika baru pertama. Tapi kalau yang di kota Kabupaten Gresik-nya mereka sudah pernah melakukan. Hanya saja gawenya bukan di sekolah bukan, tetapi gawenya itu kayak seperti kantor bupati itu mengadakan acara apa pernah buat ini. Kemudian anak-anak kecil atau memperingati hari apa-apa itu di sana di Kabupaten Gresik. Tetapi kalau di lingkungan pendidikan SMA Satu Kedamaian baru pertama kali inilah tarian zaman dulu itu dilakukan, ditarikan dengan masa oleh kelas ke-12. Keren ya, keren banget. Nah ini juga tidak dapat dilakukan jika tanpa Bu Wiwi selaku pembimbing seni budaya dan juga teman-teman juga yang lain. Lalu Bu, apa bisa sedikit cerita lagi untuk kepada para penonton apa tentang Damar Kurung sebelum kita mengulik kupas tentang pagelaran ini? Seperti selain sejarahnya mungkin fakta-fakta tentang Damar Kurung ini. Jarang diketahui. Iya. Dan pastinya Damar Kurung itu hanya di festival tertentu di Gresik. Jadi di sini masih sangat awam banget pengetahuan tentang Damar Kurung. Gimana tujuannya adalah untuk melestarikan atau supaya kalian tahu gitu atau gimana? Boleh seperti itu, bisa juga tentang terkhususnya Damar Kurung ini awalnya itu bisa dengan menjadikan tapi ada perubahan lah itu teman-teman. Kalau Damar Kurung sudah berkembang, hanya saja mungkin kalian generasi milenial terlalu terlena dengan belajarnya sehingga apa itu namanya sejarah-sejarah dari kotanya dia sendiri itu kurang bisa diketahui alias mungkin nggak mau mengetahui hanya karena tugas saja baru tahu ini tuh Damar Kurung ini. Nah kalau asli dari lukisan Damar Kurung sebenarnya nggak kayak seperti yang kita lukis. Memang aku memberikan kebebasan kalau untuk melukis apapun. Nah kalau ini kan kalau kita ngomong kan apa lukisnya kan gini-gini kan. Tapi kalau di Damar Kurung itu sendiri itu Bapak hindari itu kayak terjadi kayak sak-sak gitu. Nah kayak gini. Dimana ini adalah bagaimana ceritanya, kemudian tengah penceritaan dan pada akhirnya ceritanya tentang apa. Kayak gitu-gitu sebetulnya. Jadi masyarakat itu kan pasti ada fase di titik bawah, naik, kemudian fase di titik suksesnya. Kan gitulah. Makanya kan apa itu namanya kita sebagai generasi sebetulnya aku hanya kasih himbauan aja agar supaya kalian itu sebelum tahu negara orang lain kita harus tahu negara kita sendiri deh dulu. Kenapa? Agar ketika kita studi keluar kita itu tahu tentang negara kita. Sama dengan kalau misalkan antara kabupaten. Nah kita harus tahu kabupaten kita dulu isinya apa sih, budayaan apa sih. Nah salah satunya adalah Damar Kurung. Nah ketika kalian tukar alias studi dengan kabupaten yang lain, kalian bisa sharing. Oh di Gresik itu aku punya ini loh. Oh di tempat ini aku punya ini. Nah itu aja sebetulnya sederhana aja. Yuk kita mempelajari budaya kabupaten dulu deh. Itu aja pesannya. Terus gitu, Damar Kurung ini kan mungkin juga masih awam di gen milenialnya kita. Untuk proses pembuatannya itu dari mana Bu? Maksudnya seperti dari mana dulu kita harus membuat Damar Kurung, misalnya dari rangkanya atau bagaimana ini? Kan kamu sudah membuatnya. Jelas Mbak deh, Kak Ida ya yang menjelaskan. Dari tugas
Damar Kurung sendiri ini, langkah awal pastinya kita mikir nih, kita mau bikin konser seperti apa Damar Kurungnya, temanya seperti apa, kita ambil itunya seperti apa, filosofi yang kita ambil dari temanya itu kayak apa. Setelah kita udah fix nih mau milih tema ini, filosofinya seperti ini, kita langsung cari alat dan bahannya. Setelah itu kita waktu itu karena Bu Wi sudah nge-share langkah-langkahnya di PDF, jadi waktu itu aku tinggal nurutin langkah-langkahnya sih. Jadi tinggal dilihat mulai dari pemotongan kayu, pemilihan kayunya juga seperti apa, habis itu ukuran juga diukur dan dibantu orang tua juga sih saya. Terus proses pengetokan paku ke kayunya, terus pemasangan pengetokan itu kayak aja. Oh ya, setelah itu, setelah rangkaian Damar Kurungnya sudah jadi sesuai dengan ukuran yang saya inginkan, mulailah menggambar konsep dan temanya itu tadi di sebuah kain. Waktu itu aku milihnya nggak di kertas ya, di kain, supaya nanti kalau kena hujan nggak luntur kertasnya. Karena kan memang plan awal kan Damar Kurung ini kan dicantolin di depan kelas, jadinya buat mengantisipasi aja sih biar nggak luntur. Akhirnya aku pakai kain. Setelah itu aku gambar temanya ini, kebetulan aku pakai tema keberagaman Indonesia. Wow. Jadinya itu ada banyak keberagaman Indonesia, mulai dari agama, mulai dari suku-suku, budaya, terus rumah adat. Setelah itu pulau Indonesia kan luas ya, mulai dari Sulawesi sampai Sabang sampai Merauke. Intinya itu aku menjelaskan mengenai keberagaman Indonesia seperti apa, biar kita sebagai warga Indonesia sendiri ini tuh tahu kalau negara kita ini ternyata banyak ragamnya, luas. Jadi biar nggak terlalu terpengaruh sama dunia luar, boleh sampai Sabang sampai Merauke. Jadinya itu aku menjelaskan mengenai keberagaman Indonesia seperti apa, biar kita sebagai warga Indonesia sendiri ini tuh tahu kalau negara kita ini ternyata banyak ragamnya, luas. Jadi biar nggak terlalu terpengaruh sama dunia luar, boleh terpengaruh dunia luar kalau itu memang untuk motivasi kita buat belajar, buat merubah mindset kita biar nggak terus-terusan stuck di sini-sini aja. Tapi juga kita harus tetap perlu nih tahu negara kita sendiri tuh seperti apa. Keren, aku punya murid kayak gini loh, kayaknya enggak banget ya. Enggak gitu, aku enggak keren. Enggak perlu goblok. Iya, Kamu soal desain dan tema apa pakai apa tuh pasti anak muda kan pasti juga nah itu apa ngambil referensi buku atau berdiskusi sama Bu Wiwi kayak cari pendapat enaknya apa Bu? Itu aku bingung ya, karena temanku ini udah dapat tema ini, terus itu. Habis itu aku kehabisan ide. Terus akhirnya tanya-tanya nih, gabung-gabungin temanya teman-teman sebenarnya. Teman-teman ada yang makanan tradisional Gresik, terus ada yang gambar rumah adat Indonesia. Terus kayak apa ya? Kayaknya ya udah digabungin aja semuanya. Akhirnya jadi satu keberagaman Indonesia aja sih. Iya. Suka sih, tepuk tangan dong. Kalau misalnya untuk kendala nih dari Bu Wiwi selaku pembimbing dari Seni Budaya saat pagelaran atau mungkin saat kami membuat Damar Kurung itu mungkin ada kendala-kendala yang terjadi. Kendalanya itu apa yang paling parah itu kerjasama antar tim gitu. Tim itu gimana Bu? Tim apa ya? Tim antar kalian sendiri juga. Kemudian harusnya waktu ini sudah selesai. Kenapa molornya berbulan-bulan? Sampai berbulan-bulan. Iya, berhari-hari, berbulan-bulan. Kebanyakan ngeluh, kebanyakan mikir, kebanyakan ngeluh, kan itu dan yang lain-lain.
Sehingga yang terjadi kalian itu hanya apa? Berdiam diri aja, bayangin aja, nggak ngelaksanain, nggak mau gerak. Sehingga yang terjadi adalah duduk manis sambil mikirin. Makanya ngeluh alias pusing. Nah itu sih sebetulnya. Tapi aku shock juga sih ketika ujian kompetensi itu berlangsung hari Rabu kemarin tanggal 15 itu. Awalnya tuh aku tuh kayak gini, waduh, ini anak-anak ini bisa nggak yo? Disiplin nggak yo? Barisnya rapi apa enggak ya? Narinya kompak apa enggak ya? Rame enggak ya kakak? Biasanya itu gemblodak gak karu-karuan. Saya harus ngereok sana ngereok sini, suara saya sama meledak-ledak. Paling kalian itu selalu menjustifikasi waktu guru ini deh. Waduh, katanya gitu. Guru killer. Killer. Nah, gitu ketika kalian itu uji kompetensi, aku hanya mek diam dan melongo tok. Iso yo arek-arek yo. Kemarin ya yang pas saat pagelaran itu kayak semuanya kompas, semuanya gerak. Lah itu aku mek diem tok gini ambek ngiler gini. Padahal itu wis HP iki wis ngene iki gak karu-karuan ini HP-nya. Mau buat status itu sampai HP ini ke arah kemana nggak tahu, karena aku lihat kalian itu dari apalagi kelas yang cowok itu. Nah itu yang terjadi apa? Saya mikir, saya berdoa, ya Allah, moga ini lancar, moga tepat waktu, moga narinya bagus, tidak ada yang terjadi kesalahan apapun. Ternyata wow, dan itu bisa kalian rasakan sendiri kan? Nah, itu. Tuh. Makanya kan ada yang aku mengatakan apa sih yang nggak bisa? Ya itu kalau kita mau satu. Apa sih yang nggak bisa kalau wangi itu dulu? Malah Tuhan kita akan menakdirkan kita jadi baik. Kan gitu kan. Dan Bibi kan hanya bisa apa? Berdoa sambil mir-mir saya sebetulnya. Ya sambil berdoa, ya Allah muga-muga iki beneran, ini lancar, ini bagus sih gitu aja. Anak-anak tidak salah, bener langkahnya sesuai dengan gladi kemarin, sesuai dengan latihan yang kita lakukan hampir berbulan-bulan. Itu sih sebetulnya. Makanya ketika kalian perform kemarin itu aku sebenarnya terharu banget, tapi aku nggak bisa meneteskan air mata, hanya bisa memberikan sesuatu ya hadiah itu tadi yang udah kalian terima. Jadi selamat ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ini dari sisi ya ini, nah kalau dari sisi Ridhani apa kendalanya? Kalau kendalanya sih bener tadi yang Bu bilang, kerjasama antar tim ya. Kita kan pastinya itu kan dibagi kelompok ya, dan tahu sendiri ya, bisa dilihat kalau 11 liga itu kayak gimana ya kan. Pastinya susahnya tuh di tim untuk ngobrakin ayo dong gitu, ayo dong, tapi anak-anak tuh selalu bulet, tar gitu. Jadinya ya kelas lain udah kita baru nyemplung, kelas lainnya udah selesai kita baru mau mulai gitu. Jadi itu sih kendala yang terbesarnya, sama bingung kebanyakan tugas dari segi budaya gitu. Banyak bingung gambar kurungnya ini udah belum, terus kostumnya ini udah belum, gerakan tarinya ngafalinya berhari-hari gitu. Jadi ya campur jadi satu tuh, soalnya bertahap ya kan. Betul. Ya kita sih kendalanya. Kayak aku deh yang salah apa? Kita aja mungkin yang gak pernah gini ya. Kan panjang kan gitu kan. Makanya kan waktu itu bisa membunuhmu. Ya betul. Dari awal juga sudah diingatkan ya. Yang memang salahnya kitanya ya. Setelah dari tadi kendala, nah lanjut nih ke tahap selanjutnya, itu kan setelah dapat menjadi ke kostum. Nah kalau kostum ini ada hal terkhusus supaya harus diwajibkan cewek atau kenapa harus ada lagi gitu? Itu kan perintilan dari kostum sih sebetulnya, karena memang di dalam kostum tradisional itu kan macam itu banyak banget sih sebetulnya. Ada yang namanya di leher itu kalau kita mau sejarah sih banyak banget. Itu namanya kaji. Gimana kalau kita itu memang harus pakai itu kalau kita ngomong tentang tradisional ya. Terus kemudian ada posdeker namanya gelang itu, ada irah-irahan yang ada di kepala, kemudian ada yang di pinggang,
sabun dan banyak banget sebetulnya. Makanya kan kenapa kenapa kok ada kalung KC? Ya memang nggak pasti hanya jadi pemanis sih sebetulnya. Tetapi itu menandakan bahwa memang perhiasan di leher kayak gitu, perhiasan di leher sama di dada itu seperti gitu. Makanya kalau kita ngomong tradisi itu banyak, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki sebetulnya. Tapi kita pilih yang sederhana saja, tapi manis. Jadi bahan-bahannya ini juga dari kain, dari yang sudah langsung dibuat jadi cewek, jadi KC, langsung jadi All kostum. ya all kostum gitu ya. Perhiasan di leher sama di dada itu seperti gitu. Makanya kalau kita ngomong tradisi itu banyak, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki sebetulnya. Tapi kita pilih yang sederhana saja, tapi manis. Jadi bahan-bahannya ini juga dari kain, dari yang sudah langsung dibuat jadi cewek, jadi KC, langsung jadi All kostum. ya all kostum Ya. gitu ya. Iya. Kalau dari pandangan Lida nih, buat kostum kemarin menjahit sendiri atau gimana? Aku di penjahit dan kebetulan karena copy paste ya. Jadi lihat temen, oh kayak gini gambarannya aslinya, realitanya kayak gini. Soalnya kan di foto kan cuma kebayang ini gimana ya. Akhirnya waktu lihat punya temen di real life-nya, wah seperti ini. Ya udah tinggal bilang ke tukang jahitnya seperti ini, Bu. Ya udah akhirnya jadi ya, gitu. Ternyata nggak serumit itu sih. Harusnya nggak serumit Apa? itu ya. Karena itu tadi ya. Iya, halal. Betul. Halal. Betul. Sehingga jadi rumit sendiri. Iya. Untuk ini Bu, kan pastinya dari kemarin kan mencetak sejarah baru di Semaniki ini dan menjadi kenangan yang tak terlupakan sampai anak-anak juga masih mengingat lagunya terngiang-ngiang di telinga gitu. Bener. Wah, terima kasihnya sama penciptanya ini, Ibu Luciana. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Bu Bu Diana. Diana. Nah, apa ada Bu pesan yang ingin Diana sampaikan kepada kami khususnya kelas 11 nih? Tema kamu tuh kan gelombang keabadian ya. Iya. Nah, dari kata abadi itu apa? Selamanya. Selamanya. Nah, itu dia. Kalau kita melakukan sesuatu itu usahakan adalah setia. Nah, karena dari kesetiaan itu sendiri keabadian itu akan muncul. Iya betul. Makanya kenapa kok gelombang? Gelombang itu kan kalau kita ngomong kan berputar ya. Bulat ya. Gelombang itu kan kayak selalu berputar kan, ada di bawah, ada di atas. Sebetulnya itu adalah lika-liku dari kehidupan, dinamika. Kadang kita susah, kadang kita senang, nah kan itu kita kerjaan tugas kan. Kadang kalau tenaganya oke, ayo kita kerjakan. Kalau lagi males, kalau lagi ini itu banyak dengan rentetan-rentetan. Kalau kita tulis itu kayak diari berjilid-jilid ya, berjilid-jilid. Tetapi disitulah serunya gelombang tadi. Nah, ketika gelombang itu sampai finish, sukses, selesai, maka yang terjadi adalah saking setianya dengan bercinta dengan gelombang tadi menujulah keabadian, sama dengan melestarikan budaya. Kalau kita selalu teguh pendirian melestarikan budaya kita, apapun yang terjadi, mau ada perkembangan dari budaya yang lain, kita tetap teguh melestarikan budaya kita dan mencintai budaya Indonesia. Maka dari itu kenapa keabadian itu awalnya disebut Siap. gitu ya teman-teman ya. Iya. Kalau untuk Kak Ida sendiri nih, untuk teman-teman sebaya pesan-pesan sebelum kita mengakhiri podcast kali ini. Semoga kita semua ya teman-teman, nggak hanya kita kelas 11-nya aja, semoga nanti adik-adik di bawah kita dengan adanya tugas seni budaya ini atau tugas dari Bapak Ibu guru yang lain bisa membuat perubahan bagi diri kita sendiri ya, dan yang lainnya juga, bahwasanya jangan males-males. Itu tadi ya. Iya benar. Jangan malas-malas. Kalau mau sukses harus capek. Benar. Terus dirubah juga mindsetnya dan tujuan hidupnya. Udah sih gitu aja. Terima kasih banyak Bu Wiwi dan Kak Rika atas waktu cerita dan inspiratif hari ini. Semoga seni gambar burung yang dilestarikan bisa semakin berkembang, nggak akan terlupakan. Iya, terutama di kaulah muda yang akan datang ya, di era-eranya lagi. Iya.
itu dalam kurung tetap abadi dan tetap bisa dilestarikan sampai dengan entah kamu nanti beranak pinak Sampai cicit ya. sampai cicit lagi gitu. Lihat yang tren untuk generasi yang akan datang hari ini, yang akan datang dan selanjutnya dan selanjutnya. Dan untuk semua, jangan lupa untuk terus mendukung dan mencintai budaya kita sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami selaku pembawa acara dan Bu Wiwi sama Rida, terima kasih yang sudah join dan datang di podcast ini. Dan itulah pembahasan terakhir kita tentang zaman kurung, mulai dari pembuatan sampai akhirnya tuntas menjadi sebuah pagelaran. Oke semuanya, sampai jumpa, sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Maju semua. Iya. Tim di balik layar. Duduk. Dadah. Dadah. Nanti sini Bu. Iya, Ayo Bu. dadah Bu. Dadah. Podcast bagian 2. Kali ini saya sedang bersama dengan Kak Nabila Dewi Fatmala Perlia. Ya, beliau adalah perwakilan dari salah satu wali murid di pertunjukan pagelaran tadi. Gimana nih perasaannya setelah menyaksikan dan menonton dari awal sambutan sampai akhirnya ditutup dengan penampilan damar kurung yang secara bersamaan serentak kelas 11 dan juga diikuti sama selebrasi guru dan semua warga sekolah. Perasaannya sih bahagia, senang bisa dapat undangan buat hadir ke sini, menakjubkan juga pertunjukannya. Soalnya kayak kompak banget gitu loh, kelas 11-nya ikut semua. Nah, untuk pesan ada gak sih buat kita yang kelas 11 dan pesannya itu apa buat kamu ke depannya? Pesannya sih semoga makin kompak buat kedepannya, sama nanti kalau semisal udah lulus gitu masih kompak, bisa kumpul-kumpul lagi gitu. Terus kalau kesannya sih senang, terus kayak bahagia gitu aja. Takjub ya pastinya Iya, takjub. dengan pertunjukan dari ada dari seni tari dan lain-lain. Nah, pasti bakal menjadi tuntunan dan memori kenangan buat Semaniku ini ya. Kak, terima kasih ya. Halo semuanya. Kembali lagi di podcast Kutu Daru. Kupas tuntas kamar kurung. Oke guys, di episode ini kita akan membahas tentang suka duka dan pesan tentang perjalanan kita setelah kemarin podcast dan melaksanakan pagelaran. Nah, dimulai dari Kak Lauren, gimana nih kesan dan pesannya tentang pelajaran seni budaya di semester 2 ini? Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesan dan pesan yang saya lalui selama sembut ini. Selama sembut ini, pesan saya itu sangat bagus karena saya dapat menikmati proses pembelajaran sembut ini bersama teman-teman dan enjoy juga karena tugasnya juga bertahap, jadi sebenarnya nggak terlalu memusingkan kita yang langsung tiba-tiba langsung tugas semuanya jadi satu, tapi itu tuh kayak bertahap. Terus untuk pesannya itu semoga seni budaya lebih asik lagi dan lebih banyak tugas-tugas yang bisa dikerjakan sama teman-teman. Sekian dari saya. Tangan dong buat Elven. Selanjutnya buat siapa nih yang di samping aku? Kenal dulu, kan kemarin belum kenal. Coba kenal. Perkenalkan, nama saya Reva Dwi Akusudin. Jadi di sini saya akan menyebutkan kesan dan pesan saya untuk pelajaran seni budaya ajaran ini ya, tahun ini. Untuk kesannya, menurut saya pelajaran seni budaya ini sangat menarik karena juga kan kayak unik gitu loh. Semua orang itu ya belum tentu bisa pelajari seperti ini. Jadinya menurut saya ini tuh unik dan bikin kita tuh seru dalam menanggapi pelajaran ini. Dan juga lebih kayak pelajaran ini tuh memperkuat kita untuk kerja samanya gitu. Akhirnya kita tuh lebih sering kumpul-kumpul,
kami sering cerita-cerita juga saat mengerjakan tugas ini. Dan untuk pesan kedepannya semoga seni budaya tugasnya semakin gampang lagi ya dan tidak ada yang mengeluarkan banyak budget. Itu saja pesan dari saya. Ini ungkapan hati saya ya. Itu saja. Ungkapan hati. Lanjut selanjutnya nih ke yang di samping saya nih, sebut namanya siapa ya? Halo, perkenalkan nama saya Joanna ini. Jadi pesan saya yaitu untuk pesan dalam pelajaran seni budaya ini yaitu sangat memberikan banyak pengalaman. Terkhususnya pada pagelaran tari kemarin itu kayak momennya itu susah banget dilupain gitu loh. Bersejarah ya. Iya. Dan untuk pesannya semoga lebih dikembangkan lagi agar semakin maju dan Lanjut satunya ini siapa namanya? perkenalkan nama saya Rizky Mandari. Pesan dan pesan saya di sini budaya kali ini adalah saya sangat banyak mendapatkan pengalaman. Salah satunya yaitu membuat deman kurung karena pertama kali di sini budaya kali ini saya membuatnya. Terus pesan saya semoga seni budaya dapat terus menjadi kreativitas dan memberikan banyak kesempatan kepada generasi muda untuk melestarikan seni budaya dan budaya tarian tradisional di Indonesia. Terima kasih. Kita geser ke Kak Ali yang perkenalan dulu Kak kepada penonton kita. Halo semua, perkenalkan nama aku Abdul Santoso. Untuk pesan dan pesan aku sendiri, aku sih enjoy aja ya dan senang aja gitu menjalani apa yang terjadi pada pelajaran budaya ini. Dan karena ini kan juga momen pertama kali ya di Semandiri ini dan mencetak sejarah baru bagi kami kelas 11 Gen ke-26. Nah untuk pesannya buat pelajaran seni budaya ke depan, saya sih berdoa ya semoga pelajaran ini lebih bisa kayak enjoy dan asik aja sih dalam menjalani pelajaran setiap harinya. Itu aja sih. Tangan dong. Keren. Selanjutnya ke Kak Nafin nih, perkenalkan dulu dan pesan-pesannya terhadap seni budaya gimana? Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Kafi. Kesan dan pesan pelajaran seni budaya yaitu asik dan sangat mendukung generasi muda. Itu saja. Lanjut. Oke. Headset dong. Perkenalkan nama saya Muhammad Nampal dari Sisi 5 absen 1. Pesan saya terhadap seni budaya banyak menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan keterampilan serta ikut peran dalam menampilkan seni budaya. Untuk pesan untuk Dewi jangan marah-marah. Oke. Boleh. Ya, bagus. Oke, ini cerita yang mulai ini Kak Ica. Jadi gimana nih tanggapannya Kak Ica untuk pesan dan kesannya? Menurut saya pribadi untuk kesan itu sangat membanggakan bagi kami yang kelas 11 bisa mencetak sejarah baru di Semandiri ini. Karena ini juga pertama kalinya diadakan di sini. Dan alhamdulillah kemarin acaranya lancar meskipun di balik itu ada behind the scan yang penuh dengan perjuangan sampai akhirnya berhasil mencapai di titik itu. Cukup bangga sih sama kita semua kelas 11 dan Bu juga kagum sama kita. Untuk pesannya semoga kita buat yang kelas 11 angkatan Gen 26 ini semakin maju, sukses, semangat belajarnya, kurangi malesnya dan terus support ide yang dari Bu karena ide beliau sangat unik dan bisa membanggakan Semandiri. Terima kasih ya, terima kasih. Oke, sekian itulah episode pada kali ini tentang pembahasan refleksi seni tari dan pelajaran seni budaya di semester 2 ini. Kami semuanya mengundurkan diri dan terima kasih yang sudah menyaksikan dan menonton video ini sampai habis. Dadah. Sampai jumpa.